Baik pemirsa, masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi, beliau adalah founder Mastermind Trader. Baik Pak Henry, kita kembali lagi menjawab WhatsApp interaktif kali ini dari Malang ini. Pak Victor, selamat sore. Menanyakan BNII sudah punya porto di level 270, closing market hari ini minus 1,66% di level 356. Yang ditanyakan di hold atau cut loss nih, silakan Pak Henry. Ya baik, terima kasih Pak ya. Untuk BNII ini pergerakannya ranging ya sepanjang Mei itu ya. Jadi kalau misalkan sudah punya posisi tergantung trading plan-nya ya, tapi selama masih di atas supportnya ya saya rasa masih bisa di hold ya, karena walaupun hari ini terkoreksi ditutup di 356 tadi ya. Yes. Ya, ini masih di atas supportnya ya. Supportnya itu sekitar di 334 Pak ya untuk BNI. Oh, masih di atas supportnya betul 334, sementara closing 356. Jadi di hold. Lantas peluang lagi untuk kedepannya seberapa jauh untuk BNI, ataukah pada saat kondisi saat ini short term saja atau bisa untuk medium to long? Kelihatannya kalau BNI mesti lebih bersabar, lebih fokusnya ke medium to long ya, karena short term itu kelihatannya tetap masih ranging Pak ya. Di sekitar tadi support itu di sekitar 340 lebih ya, kemudian resistennya itu mesti dilihat itu apakah mampu break dulu Pak di 380 Pak. Oh, 380 ya. Oke, tapi masih oke juga sih kalau sudah punya posisi di 270 ya BNI-nya Pak Victor. Baik, itu dia 334 sampai dengan 380 ya, berarti pergerakan dari BNII. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan ke pemirsa. Dan selanjutnya kita ke Bali nih, Pak Gede, selamat sore. Entry level, Pak Henry, yang ditanyakan untuk Cepin kemudian KLBF. Cepin hari ini stagnan saja di 6125, sementara KLB Farmanya masih melemah 1,15%. Baik, iya Pak. Kalau untuk Cepin, ya hari ini stagnan ya di 6125 ya. Yeah. Dari technical view pun Cepin juga sama ya, itu bergeraknya ranging Pak. Ya, jadi mesti lebih bersabar. Ya, perhatikan saja untuk level-level support dan resistennya ya. Kalau untuk level supportnya itu ada di 6050 ya, 6050. Kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 6600 kalau untuk Cepin. Baik, jadi kalau mau masuk tunggu di 6050 Pak? Ya, kelihatannya masih ada potensi terkoreksi ya, lebih bersabar. Dilihat Pak, kalau sudah mendekati level 6050 sebenarnya boleh masuk kembali Pak. Ya. Oh, sebaiknya tunggu di bawah dulu 6050-nya ya. Ini menjadi level konfirmasi juga nih untuk Cepin. Baik, cukup bersabar kalau mau masuk di Cepin. Kalau KLBF bagaimana? Ya, untuk KLBF hari ini kembali ya mengalami koreksi sebesar 1,14%, tadi ditutup di 1290. Ya, secara technical view KLBF ini masih bisa melanjutkan koreksi Pak ya. Jadi maksudnya kalau untuk medium to long term ya masih cukup oke ya, karena secara fundamental kita tahu kan sektor medical ya berpeluang besar ya. Tapi kalau untuk short term dilihat Pak trading plan-nya ya, apakah sudah di batasan cut loss ya. Perhatikan saja untuk KLBF itu supportnya itu ada di 1240 ya kalau untuk KLBF ya 1240. Iya. Jadi kalau mau entry sama, tunggu di 1240-nya ke bawah atau pas di 1240? Kelihatannya masih bisa terkoreksi ya. Jadi kalau mau entry kembali lebih bersabar. Ada di 1240 boleh masuk posisi. Ya, tapi kalau break kembali di bawah 1240 lebih baik di wait and see terlebih dahulu kalau ke KLBF. Oke, itu dia untuk Cepin KLBF. Jadi harus sabar-sabar dulu nih sampai lihat level-level apakah supportnya jebol atau tidak, begitu ya? Iya. Oke, kali ini kita ke Palembang ini Pak Henry, ada Ibu Felicia, selamat sore, menanyakan TOWR sudah punya di 1430. Wah, ini juga cukup bisa dikatakan nyangkut ya, closing hari ini 1315 meskipun posisinya naik 2,33%. Apa yang harus dilakukan? Baik ya Bu Felicia, makasih partisipasi TOWR ini hari ini kan mengalami penguatan ya, 2,33%, tutup di 1315 ya. Di sini saya justru melihat TOWR ini ada peluang Pak ya untuk rebounding dan kembali menguji resisten itu di 1535. Ya, jadi yang sudah masuk posisi di hold definitely Pak ya, di hold. Nah, kalau yang belum masuk posisi ini masih cukup ada room ya untuk kembali ke level resistennya di berapa tadi, di 1535. Ya, 1535 betul Pak. Baik, jadi di hold saja ya 1430 ya. Ya, di hold saja. Dan kita lihat sampai dengan 2 pekan ke depan ya, karena dia range-nya nggak terlalu besar, target sekitar 90 dengan 100 rupiah ya.
Baik, semoga begitu menuju ke 15.35. Jadi tidak perlu khawatir dengan posisi loss yang sekarang dialami di 14.30 ya Pak Henry ya. Iya, betul. Baik, kali ini kita ke Batam, Pak Henry. Ini sudah ada Pak Edi yang menanyakan BBRI sudah punya di 3850 cut loss atau average down. Kemudian juga kalau mau entry di berapa? Silakan Ya, BBRI-nya. baik. BBRI ya hari ini terkoreksi 0,26%, ditutup di 3810 tadi ya. Oke. Nah, kalau untuk BBRI ini lebih bersabar ya, karena selama dia masih di atas supportnya, ya 3720 ya masih bisa di hold ya, malah bisa ada potensi Pak untuk kembali rebound ya. Dengan rata-rata pada hari itu sekitar 100 rupiah, itu lebih baik di hold Pak, sabar. Ya, Di hold karena sampai ke berapa potensi- nih kira-kira Pak Henry? Di hold sampai ke level 3760 Pak. Oh, 3760. Iya, 3760 kalau untuk BBRI ya. Tapi sempit ya, 3720 sampai dengan 3760. Iya, iya range-nya agak sempit ya, tapi kalau dia bisa break ya, Oke. level resistance-nya tadi yang pertama itu berpotensi Pak untuk kembali ke level di atas 4.300 ya. Oh, 4.300. Jadi 3850 yang sedang dimiliki sekarang masih ada peluang di hold saja, cuman nambah time frame saja mungkin ya Pak Henry. Ya, nambah time frame ya kalau untuk Oke. BBRI ini fokusnya medium to long term Pak ya. Oke, kalau mau masuk lagi 3720 atau 3810 nih untuk closing hari ini misalnya Bank BRI. Ya, kalau untuk mau masuk lagi, kalau besok Pak ya diperdagangkan di atas closing hari ini 3810 boleh masuk di any price Pak kalau untuk BBRI. Oh, baik. Itu dia untuk Pak Edi di Batam, pilihan investasi kembali juga kami serahkan ke Pak Nada. Kita lanjut lagi ke Jawa sekarang di Bandung ini di Jawa Barat menanyakan AGRO. Oh, AGRO tadi sudah kita bahas ya. Dengan pergerakan di 1875 sampai dengan 2920 ini untuk Pak Edi di Bandung. Tapi kalau sudah punya 2440, nah ini bagaimana? Apakah juga masih ada peluang di hold? Karena ini peluangnya ke 2920 ya, masih ada keuntungan yang bisa dicapai nantinya. Ya, masih bisa di hold Pak ya, karena masih di atas level supportnya 1875 dan Baik. di sini kita lihat sekali lagi ada peluang ya, masih untuk rebound ya terus menguji level Baik. resistance-nya Itu dia. di atas 2.900 Pak. Wow, itu dia, jangan khawatir, berarti ya masih oke. Lanjut ke Jakarta kembali, BABP punya posisi di 480. Singkat saja nih, bagaimana BABP? BAPT Pak ya. Iya, BABP itu Bank MNC Internasional yang hari ini closing marketnya turun cukup dalam 6,92 di 498. Oh iya, Kalau iya Pak, ini hari, iya Pak Pras. Ya kalau untuk BABP ya hari ini cukup dalam ya koreksinya ya. Betul. Itu 6,91 dituju di 498 ya. Nah kalau untuk BABP sendiri ini karena sebelumnya itu udah naiknya cukup signifikan ya. Iya. Ini kelihatannya Pak kalau untuk BABP mesti dilihat Pak untuk perdagangan besok ya. Baik. Apakah dia mampu diperdagangkan di atas closing hari ini 498. Ya bila mana dia tembus kembali ya perhatikan untuk level support ya. Itu BABP itu bisa ke level 358 Pak. Jadi wait and see terlebih dahulu. Oh, ada support di 358. Yes, betul. Baik, nanti untuk peluang reboundnya lagi ke arah mana? Apabila besok di perdagangan di atas closing hari ini, sebenarnya dia secara technical view Pak ya, masih besar Pak peluangnya ya untuk menuju kembali ke level di atas 600 ya kalau untuk BABP. Oh, lebih kepada untuk long term investment ke 600 lagi begitu? Yes, betul. Iya, Baik. medium to long term kalau untuk ini. Oke, itu dia untuk Bapak Andri di Jakarta, kepemilikan dari BABP, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan durasi. Mohon maaf juga untuk pemirsa IDX Channel dan Pak Henry. Terima kasih banyak nih atas ulasan analisisnya begitu terkait dengan kepemilikan portofolio dari Baik, investor terima kasih, maupun Bapak. trader hari ini. Thank you. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Thank you, Pak. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda dan lindungi terus keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.